Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, Lutfi Hanifah, saya sendiri, Mariati, dan Habibur Rahman akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika Penerjemahan Indonesia Arab. Untuk materi kami menyiapkan 2 poin yang akan kami bahas. Poin yang pertama adalah problematika makna kata, dan poin yang kedua adalah persoalan-persoalan problematika penerjemahan Indonesia Arab. Nah, untuk persoalan-persoalan ini ada beberapa poin, 4 poin yang akan kami jelaskan. Poin yang pertama adalah persoalan kosakata. Poin yang kedua adalah persoalan gramatikal, poin yang ketiga adalah persoalan uslub, dan poin yang terakhir atau yang keempat adalah persoalan konteks. Untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang problematika makna kata dan persoalan kosakata. Jadi pembahasan yang pertama yaitu problematika makna kata. Nah, problematika makna kata ini terdiri dari 2 poin, yaitu problematika linguistik dan problematika non-linguistik. Problematika linguistik sendiri terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kosakata, tata kalimat atau al-qaid, lalu transliterasi, dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang kosakata. Kesulitan kosakata yang sering dijumpai karena pengetahuan tentang bahasa yang amat terbatas atau rata-rata yang mengandung pengertian tidak diketahui sebelumnya. Nah, cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan menyediakan kamus standar yang berisikan kosakata yang baku atau kosakata yang sering digunakan sehari-hari, seperti itu. Lalu pembahasan yang kedua adalah tata kalimat atau al-qaid. Sering dijumpai sekalipun penerjemah banyak menguasai kitab-kitab al-qaid, misalnya menemukan fiil, fa'il, dan maf'ul secara keseluruhan dalam kalimat majrur yang terdiri atas beberapa kalimat. Nah, kesulitan ini biasanya diatasi dengan berusaha menguasai al-qawaid, yaitu seperti shorof, nahwu, dan balaghah secara teoritis dan praktis. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu transliterasi. Transliterasi ini khususnya berkenaan dengan nama orang dan kota. Kesulitan ini bisa diatasi dengan berusaha secara intensif untuk memiliki kemampuan 2 bahasa, yaitu bahasa alihan dan bahasa sumber. Lalu yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu bergantung pada perkembangan ilmu dan sains, seperti rentang kata, istilah, atau ungkapan yang sebelumnya tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, kesulitan ini bisa diatasi dengan mencari atau mengikuti perkembangan bahasa, khususnya istilah-istilah yang terdapat sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Untuk penjelasan yang kedua yaitu non-linguistik. Nah, non-linguistik ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sosial dan kultural. Nah, kesulitan non-linguistik yang sering dijumpai itu biasanya menyangkut masalah sosial dan kultural. Sosial dan kultural bahasa Arab itu bangsa Arab maksud saya pasti itu berbeda dengan sosiokultural yang ada di Indonesia atau bangsa Indonesia. Perbedaan ini menyebabkan sebuah permasalahan atau problematika tertentu. Nah, biasanya permasalahan atau peristiwa yang menyebabkan itu adalah mempengaruhi terhadap pembinaan pengajaran bahasa Arab. Nah, apalagi mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, maka pemahaman bahasa Arab itu penting bagi bahasa agama. Nah, problematika yang kemudian timbul adalah ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah benda yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia itu tidak mudah dipahami pengertiannya oleh bahasa Arab. Nah, dari orang Indonesia yang belum mengenal sedikit pun sosiokultural bangsa Arab, kesulitan ini itu dapat diatasi dengan mengetahui latar belakang bangsa Arab baik zaman sekarang maupun zaman terdahulu.
Kemudian, perlu diusahakan penyusunan materi pembelajaran bahasa Arab yang mengandung hal-hal yang dapat memberikan gambaran sekitar sosiokultural tentang bangsa Arab. Nah, yang kedua adalah rasa enggan dan membosankan. Banyak dari peserta didik atau generasi muda zaman sekarang itu menjadi merasa bosan dalam mempelajari atau menghadapi teks yang berbahasa Arab. Nah, hal ini disebabkan karena pengetahuan bahasa Arab mereka yang kurang, ditambah dengan banyaknya kosakata yang tidak diketahui artinya. Kesulitan ini itu dapat diatasi dengan memulai membaca buku bahasa Arab atau teks-teks yang berbahasa Arab dengan teks-teks yang sederhana saja, dimulai dari teks sederhana. Lalu di samping memilih buku-buku populer, juga perlu bagi pemula untuk memilih buku-buku atau teks yang menarik baginya. Jika dia tertarik dengan teks tersebut, maka akan tertarik juga mempelajari bahasa Arab dan mempermudah pemahaman orang tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah tingkat kemampuan penerjemahan yang berbeda-beda. Nah, kesukaran suatu teks bisa dikaitkan dengan tingkat kemampuan penerjemah. Timbul dua hal yang saling berhubungan. Nah, teksnya dianggap mudah karena tingkat kemampuan penerjemahnya sudah baik sekali, atau tingkat teksnya dianggap susah karena kemampuan penerjemah yang kurang. Nah, tingkat kemampuan itu menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya penerjemahan itu dilakukan. Apabila dia sudah memiliki kompetensi penerjemahan yang baik atau yang komprehensif, masalah-masalah yang timbul dalam praktek menerjemahkan itu bisa diatasinya dengan mudah. Dan begitu pula sebaliknya, jika penerjemah pemula yang komprehensif penerjemahannya masih sangat terbatas, kompetensi penerjemahannya masih sangat terbatas, akan mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam proses penerjemahan seperti itu. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu persoalan kosakata. Nah, persoalan kosakata ini terdiri dari beberapa poin, yaitu kedudukan kosakata dalam penerjemahan. Lalu yang kedua adalah solusi pada masalah kosakata. Untuk poin yang pertama yaitu persoalan kedudukan kosakata dalam penerjemahannya. Terjemahan sendiri adalah pengalihan suatu semantik teks sumber yang dibangun oleh kosakata. Jadi kosakata merupakan bahan dasar untuk membangun sebuah teks yang akan diterjemahkan dan teks hasil terjemahan tersebut. Jadi kosakata itu kedudukannya sangat penting untuk suatu kalimat, maka orang yang menerjemahkan harus mengetahui terlebih dahulu apa kosakata yang diperlukan saat akan menerjemahkan suatu teks atau suatu bacaan. Nah, yang kedua adalah solusi pada masalah kosakata. Solusi yang pertama adalah memanfaatkan kamus, baik buku atau alat elektronik atau kamus elektronik yang sudah banyak kita jumpai di internet. Lalu yang kedua adalah memilih kamus yang profesional serta relevan dengan tingkat kesulitan. Jadi tidak semua kamus itu dapat digunakan dalam proses penerjemahan. Kita juga harus dapat memilih atau memilah satu persatu kamus mana yang relevan dan dapat mengatasi tingkat kesulitan dari kosakata yang akan kita cari tersebut. Lalu yang ketiga adalah terdapat dalam kamus Arab Indonesia, kamus Arab Inggris, atau kamus Arab ke dalam bahasa yang lain. Urutan kosakata dalam kamus-kamus tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kamus dengan urutan kosakata Arab yang dikembalikan pada kata dasar atau kata pokoknya, yakni fi'il madhi. Model kamus yang kedua adalah kamus yang meletakkan urutan kosakata Arab sesuai dengan keadaannya, seperti itu. Lalu persoalan yang ketiga yang keempat maksud saya, yaitu penerjemahan sebaiknya tidak tergesa-gesa mencari di kamus ketika menemukan kosakata yang belum diketahui. Artinya membaca dahulu berulang-ulang, meneliti atau memahami bacaan yang telah disediakan. Kemudian jika benar-benar tidak ada tidak menemukan makna kata tersebut, maka bisa baru mencarinya di kamus-kamus tertentu.
Dan yang kelima adalah tidak sering membaca kamus adalah menjaga hafalan setiap kosakata. Jadi setiap kita melihat kosakata di kamus, kita juga harus menghafalnya, sedikit-sedikit menghafalnya. Jika ada kosakata tersebut muncul lagi dalam sebuah bacaan, kita tinggal mengingat-ingat apa yang kita baca tadi di kamus tersebut. Jadi tidak langsung asal melihat kamus secara terus-menerus seperti itu. Penyelesaian yang keenam adalah penerjemah harus memilih salah satu makna yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan konteks kalimat dan arah teks yang akan diterjemahkan. Jadi ada beberapa satu kata dalam bahasa Indonesia itu terdapat beberapa makna dalam bahasa Arab. Nah, kita atau penerjemah harus memberikan makna kata yang tepat atau sesuai dengan konteks kalimat pada bacaan tersebut gimana, seperti itu. Lalu penyelesaian yang terakhir adalah penerjemah hendaknya mengoptimalkan pemahaman pada sekitar 10-20% pertama dari teks bahasa Arab. Jadi sebelum menerjemahkan, penerjemah itu wajib memahami seperti yang saya katakan tadi, memahami teks atau bacaan, isi bacaan bahasa Arab setidaknya adalah 10-20% dari teks tersebut, seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu persoalan gramatikal dan persoalan uslub yang akan dibahas oleh Mbak Mariati. Baik, untuk selanjutnya yaitu permasalahan gramatikal. Nah, gramatikal adalah pembahasan tentang morfologi dan sintaksis. Dalam kajian bahasa Arab, morfologi ini disebut dengan sorong, sedangkan sintaksis itu disebut dengan nahwu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nahwu, kalau ilmu nahwu itu membahas tentang akhir suatu kata atau kalimat, apakah nanti dibaca nasab, rafa, atau jer, atau jazm, seperti itu. Nah, sedangkan sorof itu sendiri adalah perubahan dari suatu kata, bentuk perubahan dari suatu kata, apakah nanti berubah menjadi masdar atau fa'il, fi'il, dan lainnya. Nah, persoalan yang terkandung dalam sintaksis Arab atau nahwu dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu tarkib atau frasa, kemudian jumlah atau kalimat, dan yang ketiga adalah uslub atau style. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait takrib atau frasa. Takrib adalah kaitan suatu kata dengan kata lain membentuk satuan frasa dan belum membentuk kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, tarkib itu biasanya adalah suatu kedudukan. Tarkibnya menjadi apa? Apakah menjadi fa'il atau menjadi mubtada, seperti itu. Nah, contohnya di sini yaitu Zaidun alimun. Nah, Zaidun alimun di sini berarti Zaid itu orang yang alim. Tarkibnya di sini itu mubtada dan khobar. Kemudian contoh yang kedua yaitu ja'a Zaidun. Pun diterjemahkan Zaid telah datang. Zaid itu telah datang. Nah, di sini ini kedudukan atau tarkibnya menjadi fi'il dan fa'il. Untuk pembahasan yang kedua yaitu kalimat. Berdasarkan tingkat kesulitan dan kemungkinan jalan pemecahannya, kalimat bahasa Arab dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu kalimat sederhana dan yang kedua kalimat lengkap. Nah, kalimat yang sederhana ini kalimat yang berpola subjek predikat, atau bahasa Arabnya nanti kalau dalam bahasa Arab ini bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu sendiri adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Untuk contohnya seperti yang tadi, untuk yang awal tadi jumlah ismiyah seperti Zaidun alimun tadi yang memiliki arti Zaid itu orang yang alim. Kemudian untuk jumlah fi'liyah itu seperti ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Nah, untuk kalimat yang lengkap ini sendiri itu adalah suatu kalimat yang berpola SPO atau SPOK, subjek predikat objek atau subjek predikat objek keterangan. Nah,
Seperti contoh di sini adalah nama Zaidun fi ghurfatin naum, diterjemahkan Zaid tidur di ruang tidur, di kamar tidur. Nah, persoalan atau uslub atau style ini. Kajian uslub ada dalam ilmu nahwu, sebab substansi pembahasan uslub berkisar pada pembahasan kalimat. Nah, uslub memiliki orientasi gramatikal yang berbeda dari gramatikal kalimat Arab umumnya. Uslub berpola kalimat subjek predikat, yaitu yang sudah disebutkan tadi, bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, untuk pembahasan uslub ini mencakup 4 hal, yakni kalimat sumpah, kemudian usul ketakjuban, kemudian usul pujian dan celaan, yang ketiga adalah usul anjuran atau larangan. Nah, untuk yang pertama, kalimat sumpah. Kalimat sumpah dimaksudkan untuk menguatkan pesan yang disampaikan dalam kalimat dengan menggunakan perangkat sumpah, menggunakan alat sumpah yaitu wawu, ba, dan ta. Penerjemah menggunakan dalam penerjemahannya ini menggunakan kata demi atau yang semakna. Contohnya, wallahi la najaha illa bil mujahadah, yang artinya demi Allah tidak ada suatu keberhasilan kecuali dengan kerja keras. Nah, untuk yang uslub yang kedua yaitu uslub ketakjuban. Uslub ketakjuban yaitu uslub yang menyampaikan suatu ketakjuban, baik tentang seseorang, benda, atau yang lain. Uslub ini disampaikan dengan 2 pola. Yang pertama yaitu ma'af'aluhu, kemudian af'alu bih. Cara menerjemahkannya dengan kata betapa, oh betapa, bisa betapa atau oh betapa atau sejenisnya itu. Contoh, oh ma ajmalas sama, betapa indahnya langit itu. Kemudian ajmala bis sama, oh indahnya langit itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu usul pujian dan celaan. Nah, usul pujian dan celaan dimaksudkan untuk memberikan pujian ataupun celaan. Gaya ungkapan ini menggunakan kata bisa atau nikmah atau bisa ya. Cara penerjemahan dua kata ini dengan kata sebaik-baik, atau seburuk-buruk atau sejenisnya. Contoh, nikmat sodiqul kitab, sebaik-baik teman adalah buku. Kemudian bi'sal qawlu syahadatuz zuri, seburuk-buruk perkataan adalah kesaksian palsu. Nah, untuk yang terakhir yaitu uslub anjuran dan larangan. Gaya ungkapan ini lebih digunakan pada bahasa lisan daripada tulisan. Dalam bahasa tulis, gaya ini sering ditemukan dalam karya-karya sastra. Uslub anjuran yakni ungkapan untuk menganjurkan orang kedua agar melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Sedangkan uslub larangan yaitu ungkapan peringatan kepada orang kedua untuk menjauhi suatu perbuatan tertentu. Nah, cara mengidentifikasi gaya ungkapan ini dengan melihat bahwa kalimat hanya terdiri dari satu kata kerja atau 2 kata sejajar, dan kesemuanya dibaca mansub, dibaca nasab. Cara menerjemahkan ini yakni menggunakan kata lah, janganlah, sebaiknya, seyogyanya, atau yang sejenisnya. Contoh, al-adl, berbuat adillah, al-kadibah, janganlah berdusta, as-sadiqa wal ikhlas, seyogyanya Anda jujur dan ikhlas. Seperti itu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Ingin menjelaskan tentang kontekstual kata. Adapun kontekstual kata itu kontekstual itu yang memperoleh dari lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu lingkungan sosial. Jadi tidak sembarangan sebuah kata atau kalimat yang diungkapkan itu dalam satu kata itu bisa menjadi beberapa makna di suatu tempat atau situasi tersendiri. Contohnya seperti halnya dengan terima kasih pada penolakan pemberian orang lain. Sebenarnya kata terima kasih ini adalah ungkapan sesuatu kata yang apabila kita menerima suatu barang, kemudian mengucapkan terima kasih begitu. Jadi artinya kesimpulan dari sini adalah kata terima kasih pada ungkapan pemberian orang lain digunakan kepada
ungkapan yang lain juga. Jadi di sini artinya adalah sebagaimana suatu kata itu diungkapkan di lingkungan sosial atau berbeda kondisi penggunaannya begitu. Kemudian ada lagi konteks-konteks kata. Pembagiannya yang pertama yaitu adalah konteks kebahasaan, kumpulan suara. Nah, kalau di sini kata-kata dan kalimat satu kata, satu kalimat dalam bahasa Arab dapat bermakna lain apabila disandingkan dengan kata yang lain. Contohnya hasanun. Jika lafadz hasanun ini disandingkan kepada rojul, maka bermakna sebagai bagusnya rupa seorang laki-laki atau bagusnya akhlak seorang laki-laki. Nah, kemudian beda lagi jika hasanun disandingkan dengan lafadz tobibun. Jadi tobibun di sini bukan menjadi agungnya bagusnya rupanya seorang dokter atau akhlaknya seorang dokter, melainkan agungnya prestasi atau perlakuannya seorang dokter begitu. Yang kedua yaitu adalah konteks emosional. Nah, dari ungkapannya saja emosional itu biasanya keluar dari dalam atau perlakuan seorang yang berkata, qailnya. Nah, contohnya di sini yaitu lafadz seperti lafadz yakrohu dan lafadz yaghdabu. Nah, jadi dua lafadz ini memiliki makna yang sama, yaitu bermakna marah atau benci. Marah atau benci sama saja, tetapi situasi di sini pembicara mengungkapkan yakrohu ini ketika benar-benar benci, benar-benar marah seperti itu. Nah, karena derajatnya yakrohu ini lebih tinggi daripada yaghdabu. Nah, jadi kalau seandainya bahasa Jawanya pegele luwih nemen, nah, itu berarti menggunakan makna yakrohu, yakrohu atau yakrihu, bukan yaghdabu lagi. Nah, tapi pegele hati nemen berarti yaghdabu tuh. Nah, kemudian konteks situasional atau kondisi situasi. Nah, di sini situasi di sini bisa dikandung oleh makna sebuah kata situasi atau pengungkapan lafadz kata ini ketika ada musibah atau ketika gembira atau bahkan yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh yarhamkallah. Yarhamkallah di sini yarhamkallah ketika pengungkapan ketika ada orang bersin, maka diawali dengan fi'il yarhamkallah. Nah, ketika ada orang yang meninggal atau orang yang terkena musibah mungkin, nah, maka lafadz ini harus diawali dengan isim. Nah, maka jadinya bukan yarhamkallah, berarti jadi yarhamullah. Begitu. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.